Selamat pagi Bapak-Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini kita akan beribadah bersama. Sebelum memuliakan mujizat Tuhan, saya akan terlebih dahulu berdoa. Saya undang untuk berdiri. Bapak kami yang berada di dalam kerajaan surga, puji dan terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Kau telah menjaga kami sejak kami terbaring sampai terbangun, dan Kau tibakan kami di rumah ini dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Semua ini berkat kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara kami yang masih di dalam perjalanan, mungkin berhalangan ataupun sakit Tuhan. Kami percaya Engkau-lah Tuhan yang mau tahu. Yang sakit kiranya Kau sembuhkan, yang berhalangan kiranya minggu depan boleh hadir di tengah-tengah kita kembali Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat seksi musik, Ibu Lucy dan teman-teman, petugas singer, petugas multimedia, begitu juga semua yang ada di sini. Kau berkati Tuhan. Tuhan, kami sebentar lagi akan memuliakan, memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kiranya Kau pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan kami juga masih berdoa buat rumah tangga kami yang ditinggalkan, begitu juga kendaraan yang diparkir di seputaran halaman gereja. Kiranya Kau jaga dengan malaikat-malaikat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Saya mau angkat pujian kebaikan-Mu Tuhan. Cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku dalam tangan-Mu. Berapa bangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku lewati api dalam dada bagiku. Kau sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Pujikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu.
kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Baik, akan kami lanjutkan dengan pujian Ku Menang, Ku Menang, dan saya undang untuk berdiri. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Beri kemuliaan untuk Tuhan. Sebentar lagi tibalah saatnya firman Tuhan, dan saya masih mau memuji, memuliakan dengan pujian Roh-Mu yang hidup, dan saya undang untuk berdiri. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Tak hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat
Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuh hidup, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Oh haleluya. Kami tinggikan, kami memuliakan-Mu, kami mengagungkan-Mu. Ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Bapa kami yang di surga, puji dan terima kasih Tuhan. Kalau puji-pujian telah kami sampaikan sebagai dupa yang harum, tibalah saatnya sebentar lagi hamba-Mu akan bahkan firman Tuhan. Kiranya Kau sucikan ruangan ini, dan hamba-Mu Kau pakai dari telapak kaki sampai ujung rambut. Kau sucikan Tuhan. Apa yang semua disampaikan boleh menjadi berkat bagi kita, boleh menjadi kekuatan bagi kita. Biarlah boleh menjadi pelita bagiku, terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan semua ini di tangan-Mu. Haleluya. Amin.
Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tema firman Tuhan, perubahan dan pembaharuan. Pada hari Minggu yang lalu kita telah memperingati Hari Pentakosta. Kita akan melihat bagaimana adanya perubahan dan pembaharuan pada murid-murid Tuhan Yesus. Orang-orang Yahudi juga merayakan hari raya Pentakosta. Tentu berbeda dengan yang kita rayakan sekarang. Tetapi pada hari-hari raya orang-orang dari berbagai tempat berkumpul di Yerusalem merayakan hari raya tersebut. Hari ini kita masih bicara tentang Pentakosta, tetapi yang berkaitan dengan suatu perubahan dan pembaharuan kepada murid-murid Tuhan Yesus, yaitu para rasul. Mari kita membaca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Pada hari Pentakosta, para murid dan orang percaya berkumpul di satu tempat. Kira-kira ada 120 orang. Tiba-tiba dari langit turun bunyi tiupan angin dan mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa lain tentang perbuatan Allah yang besar. Roh Kudus dicurahkan kepada orang percaya. Dan ketika mereka berbicara dalam bahasa yang lain, semua orang yang mendengarkan menjadi heran dan tercengang. Karena para murid berasal dari Galilea, tetapi mereka bisa bicara dalam bahasa daerah yang lain. Tetapi ada juga yang menyindir dengan mengatakan mereka mabuk oleh anggur. Mari kita membaca Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai dengan 24. Maka bangkitlah Petrus dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan,
dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Ketika ada yang berkata seperti itu, Petrus dan ke-11 rasul berdiri dan berkata bahwa mereka tidak mabuk anggur, tetapi penggenapan Nabi Yoel dinyatakan bahwa Roh Kudus akan dicurahkan kepada semua manusia, baik laki-laki atau perempuan, orang-orang yang bernubuat dan mendapat penglihatan-penglihatan, dan akan ada mujizat terjadi. Lebih lanjut, Rasul Petrus menyatakan bahwa Tuhan Yesus tidak mati. Dia bangkit. Merekalah para rasul sebagai saksi. Dan Yesus dimuliakan dengan naik ke surga dan mencurahkan Roh Kudus-Nya seperti yang mereka dengar. Banyak orang yang mendengar menjadi terharu mendengar perkataan Rasul Petrus dan berkata, apa yang harus mereka lakukan? Petrus menjawab, supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka mereka akan menerima karunia Roh Kudus. Dampak dari Pentakosta. Yang pertama, murid-murid, yaitu para rasul, bersaksi dengan berani. Coba kita lihat Petrus yang pernah menyangkal Tuhan Yesus dan tidak berani ketika ditanya hanya oleh seorang hamba perempuan, apakah ia adalah murid Tuhan Yesus? Maka Petrus menyangkal bahwa ia adalah murid Tuhan Yesus. Tapi sekarang Petrus berani menyatakan tentang Tuhan Yesus yang dianiaya dan dibunuh, tetapi telah bangkit dan dipermuliakan, serta mencurahkan Roh Kudus kepada orang yang percaya. Kedua, kemudian banyak orang percaya, memberi diri dibaptis, dan jumlah yang bertobat 3.000 jiwa, yaitu mereka yang mendengar khotbah Petrus. Dikatakan setiap hari Tuhan menambahkan orang yang diselamatkan. Pentakosta membawa perubahan dan pembaharuan kepada para rasul. Dulu mereka memikirkan hanya hal-hal duniawi tentang kerajaan di dunia ini. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas mereka, maka mereka sudah berbeda. Yang mereka pahami adalah tentang kerajaan Allah. Dan kerajaan itulah yang sekarang harus mereka beritakan. Sekarang para rasul bersehati melakukan pelayanan, memberitakan Injil Yesus. Tidak ada lagi iri hati di antara mereka, atau mereka merasa paling terkemuka dibanding yang lain. Hal-hal seperti itu tidak ada lagi. Kita melihat pembaharuan terjadi di antara murid-murid. Sesuatu yang baru terjadi pada mereka. Kalau kita melihat lebih lanjut dalam kisah para rasul, maka mereka, para rasul, memberitakan Injil Kristus kemana-mana tempat. Apalagi setelah adanya penganiayaan di Yerusalem. Injil tersebar di mana-mana dan banyak orang bertobat, menerima Kristus sebagai Mesias dan dibaptis. Banyak mujizat terjadi dalam pelayanan para rasul. Pentakosta
pada orang percaya, saudara dan saya, yaitu satu, hidup berdosa dipulihkan ketika percaya Kristus dan Roh Kudus diam dalam hidup orang percaya, sehingga kita juga menjadi satu kejadian yang baru. Yang lama sudah berlalu, tetapi yang baru sudah datang, kata firman Tuhan. Kedua, orang percaya diberikan kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Diberikan kemampuan seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kamu akan diberi kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ketiga, orang percaya harus terus hidup dalam persekutuan dan hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Maka sikap hidup kita adalah satu, hidup taat pada pimpinan Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan mengarahkan kehidupan kita kepada kebenaran. Kedua, jangan hidup dalam dosa dan kejahatan, tetapi hidup terus dalam kekudusan. Karena seperti para rasul, kita hidup juga sudah menjadi suatu kejadian baru. Perubahan sudah terjadi pada waktu kita percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, serta Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita. Ketiga, bersaksi tentang Kristus dalam keluarga, teman-teman, dan lingkungan di mana kita berada. Roh Kudus yang akan memberikan kemampuan kepada kita. Keselamatan bukan menjadi milik kita sendiri, tetapi orang lain juga memerlukan keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Kesimpulan, satu, perubahan dan pembaharuan terjadi ketika Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid pada hari Pentakosta. Kedua, Pentakosta bagi kita adalah ketika kita percaya Kristus, Roh Kudus dicurahkan dan tinggal dalam hati hidup kita. Sama seperti para rasul, kita juga diperbaharui dan mengalami kejadian yang baru dalam hidup kita. Roh Kudus akan menolong, memimpin, memampukan kita menjadi saksi Kristus. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Amin. Mari kita nyanyikan "Di Golgota Darah Yesus Tumpah", dan kita mempersiapkan diri kita untuk sebentar bersekutu dengan tubuh dan darahnya Yesus. Darah Yesus tumpah, menyucikan dosa pikiranku,
dosa perbuatanku. Oh, darahnya yang hapuskan dosaku. Darah Yesus hapuskan dosaku. Darah Yesus hidupkan kita. Darahnya tertumpah menjadi jalan selamat. Musik tetap berjalan dengan lembut, kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami boleh memperingati pagi hari ini hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Bapa, kiranya kami juga mau selalu bersekutu di dalam persekutuan kami. Anak-anak Tuhan, orang-orang yang beriman dan percaya, satu hati, satu iman, satu roh, yaitu Roh Kudus sendiri yang sudah ada di dalam setiap pribadi anak-anak Tuhan. Kiranya boleh nyata pengurapan-Mu ya Tuhan, seperti 2000 tahun yang lampau kami sudah memeriksa bagaimana para rasul dipenuhkan oleh Roh Tuhan sendiri, sehingga mereka berkata-kata dan bernubuat mengenai hal-hal kerajaan Allah dan juga pekerjaan Allah yang begitu baik buat kami semua. Terima kasih Tuhan, tibalah saatnya kami mau bersekutu dengan tubuh dan darahnya Yesus. Untuk kami melakukan persekutuan di dalam perjamuan kudus ini, bukan seperti kebiasaan, tetapi sungguh-sungguh kami mengerti akan makna daripada persekutuan tubuh dan darahnya Yesus. Dan kami boleh mengingat bagaimana Allah begitu besar kasih-Nya kepada kami semua umat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sehingga melalui persekutuan tubuh dan darah Yesus, yang sakit boleh mendapatkan kesembuhan, yang lemah imannya dikuatkan kembali. Segala karakter tabiat buruk kami tanggalkan. Bahkan kami boleh menerima jaminan keselamatan melalui korban Kristus yang begitu mahal. Terpuji nama-Mu ya Bapa, kami sambut berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri, angkatlah tubuh Kristus lebih tinggi daripada kepala kita dan kita nyanyikan Tuhanku roti kehidupan. Tuhanku roti kehidupan, Tuhanku air kehidupan. Siapa makan, siapa minum, dapat hidup selamanya. Dengarkan firman Tuhan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan makan tubuh Kristus dengan iman dan percaya dalam nama Tuhan Yesus.
siapkan cawan anggur. Inilah darah Yesus yang telah ditumpahkan di atas kayu salib. Kita nyanyikan darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan minum darah Kristus dengan iman dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat. Mari kita masuk di dalam doa untuk doa penutup dan doa berkat. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati ibadah kami dalam memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, jemaat-Mu pada pagi hari ini boleh dikuatkan lewat firman Tuhan, boleh diingatkan kembali akan janji Tuhan yang telah mencurahkan Roh Kudus sebagai roh penolong kepada para rasul 2000 tahun yang lampau. Kami boleh memeriksa bersama-sama di dalam Alkitab dan kami boleh mengimani. Persekutuan kami juga ada bersama dengan tubuh dan darahnya Yesus. Di minggu pertama ini juga kami boleh dikuatkan. Pengiringan kami kepada Tuhan, kami boleh mengalami perubahan di dalam kehidupan kami untuk kami boleh semakin mengasihi Tuhan, dan di antara jemaat boleh ada kesatuan dalam memuji dan menyembah Tuhan, berdoa bersama-sama sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap pribadi yang hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, rumah tangga demi rumah tangga yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang, Tuhan limpahkan berkat-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Anak ataupun cucu kami yang masih di dalam studi ataupun sudah meniti karir, Tuhan juga memberkati kehidupan mereka satu persatu di dalam segala apa yang mereka kerjakan, sehingga mereka semua boleh berhasil. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk para lansia yang karena keterbatasan mereka tidak bisa beribadah secara onsite. Tuhan juga memberkati saat mereka beribadah secara online.
Tuhan, kuatkan, hiburkan, Roh Kudus memberikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka semua. Mungkin di antaranya ada yang terganggu kesehatannya. Bapa, Engkau sendiri yang menjamahnya pada pagi hari ini, memberikan kesembuhan dan pemulihan. Yang ada di dalam masalah persoalan, di dalam kehidupan, dalam pergumulan kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan, Engkau sendiri yang menolong dan membukakan jalan keluarnya. Sekalipun kami ada di dalam kekurangan secara finansial, kami percaya Engkau Yehovah Jireh dapat mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, sehingga mereka dapat menjalankan tugas kenegaraan dengan takut kepada Tuhan. Dan mereka diberikan hikmat kebijaksanaan untuk mengatasi segala keadaan yang terjadi di negara kami ya Bapa, supaya negara kami boleh pulih dari keterpurukannya akibat COVID ya Tuhan. Kau tolong perekonomian, pendidikan, pariwisata boleh bangkit kembali. Terpuji namamu ya Bapa. Sebentar sidang Tuhan akan meninggalkan tempat ini untuk pulang. Engkau akan menyertai di dalam perjalanan. Tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Tangan-tangan yang sudah berkorban, yang sudah mendukung pekerjaan Tuhan, Tuhan balas dengan berkat yang berlimpah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari Bapak Ibu sekalian terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan beserta persekutuan yang manis dari Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Mari kita nyanyikan Api Roh Kudus.